Kesal sering diejek ayah dan anak bunuh tetangganya. Siswa sambut antusias program makan bergizi gratis. Tenun ulos gunakan pewarna alami. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syahpurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kesal kerap diejek dua pria yang merupakan ayah dan anak di Kabupaten Deli Serdang tega membunuh tetangganya sendiri. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif petugas Polsek Sunggal. Dua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap petugas unit reskrim Polsek Sunggal usai membunuh korban Matius Ginting yang tak lain merupakan tetangga pelaku. Kedua pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam karena kesal dengan perlakuan korban yang kerap mengejek pelaku. Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Bambang Huta Barat menyebut puncak kekesalan kedua pelaku terjadi pada 3 Januari lalu. Sesaat setelah pelaku dan korban bertemu di sebuah warung dan korban menantang pelaku. Pada saat itu, korban juga sempat mengancam pelaku dengan menyebut ingin menghabisi seluruh keluarga pelaku. Para pelaku yang tersulut emosi kemudian menyerang korban hingga menyebabkan korban tewas akibat sejumlah luka tusuk. Ini hanya perkara sakit hati saja, karena para tersangka ini sudah lama sering diejek-ejek atau diolok-oleh oleh para korban ini, ada oleh korban, ya, karena katanya tersangka dua ini si AK ya sering berpacaran dulu sebelum menikah di gereja dan sering sudah sering dimediasi, namun tidak pernah selesai ya. Dan yang kedua, korban juga pernah mengatakan bahwa tersangka AK ini sebelum menikah sama istrinya sudah terjadi hamil bulan ya, sehingga para tersangka ini sakit hati. Kedua pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasangan suami istri di Kota Medan ditangkap polisi usai kedapatan mencuri sepeda motor di area parkir. Dari hasil pemeriksaan, pasangan suami istri ini sudah mencuri setidaknya 5 sepeda motor. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi tersangka berinisial HBD dan istrinya YS ketika hendak mencuri sepeda motor di area parkir yang letaknya tidak jauh dari Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku HBD berperan sebagai eksekutor, sementara istrinya berperan memantau lokasi. Kapolsek Medan Tuntungan, Ibtu Eko Sanjaya menyebut dalam aksi terakhirnya, pelaku bahkan terlebih dahulu berpura-pura memesan sebuah minuman di sebuah warung dekat lokasi, sembari mengamati keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, pelaku utama kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Sedangkan istri pelaku tertinggal di lokasi kejadian dan berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tuntungan yang sedang berpatroli. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku setidaknya sudah beraksi di 5 tempat berbeda yang ada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Polisi kini tengah memburu penada hasil kejahatan pasangan suami istri ini yang identitasnya sudah diketahui. Si HBD suami langsung melarikan sepeda motor korban dan tertinggallah istrinya. Lalu diamankan oleh Opsional Polsek Medan Tuntungan ke komando. Setelah dilakukan penyelidikan, wawancara, dan alat bukti untuk YS terduga pelaku curanmor ini cukup bukti sehingga kami amankan. Pasangan suami istri ini sendiri kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 4 pelaku pembunuhan terhadap Andreas Sianipar. Pembunuhan terhadap korban juga melibatkan seorang oknum TNI.
Keempat tersangka yang diamankan diduga ikut terlibat penganiayaan hingga menyebabkan korban Andrea Sianipar tewas. Keempat tersangka sendiri memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pelaku yang menjemput paksa korban hingga pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Selain keempat tersangka, kasus pembunuhan terhadap korban diduga didalangi oknum anggota TNI berinisial HS yang telah ditahan di Pomdam 1 Bukit Barisan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan masih terus melakukan penyelidikan dan memburu 7 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Tim ini bergerak bersama-sama dengan tim dari Denpom, jadi melakukan tindakan penyelidikan, kemudian kita bersama-sama satu tim. Hanya kami menginformasikan yang menjadi ranah kami adalah yang tersangka dari warga negara sipil. Kami telah melakukan penangkapan dan menetapkan status tahanan dan melakukan penahanan terhadap 4 orang pelaku. Peristiwa pembunuhan terhadap korban Andrea Sianipar terjadi pada 8 Desember 2024. Saat itu korban diculik dari desa Payageli, Kabupaten Deli Serdang dan dianiaya hingga tewas. Jenazah korban akhirnya ditemukan di area perkebunan sawit pada akhir Desember lalu. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Siswa sambut antusias program makan bergizi gratis, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syah Purba dalam Kompas Sumut. Saudara siswa SMK Negeri 6 Medan menyambut antusias program makan bergizi gratis. Para siswa menyatakan menyukai menu makanan yang disajikan. Program makan bergizi gratis mulai digelar di berbagai daerah, salah satunya di SMK Negeri 6 Kota Medan. Di lokasi ini pembagian makan bergizi gratis dilakukan dalam 2 gelombang, mengikuti jadwal masuk kelas siswa yang totalnya berjumlah 849 siswa. Siswa di SMK Negeri 6 Kota Medan mengaku menu makan bergizi gratis yang dibagikan beragam, kadang nasi dengan lauk ikan, daging, ayam yang dilengkapi dengan buah atau puding. Untuk porsinya, para siswa menyatakan cukup dan mereka diwajibkan untuk menghabiskan makanan. Salah seorang siswi mengaku sangat menyukai menu makan bergizi gratis karena menu yang sangat variasi. Menurut saya sih makanannya enak-enak ya Bang, varian menunya juga beragam gitu kan. Nah apalagi yang paling penting nih dengan adanya program ini nih, kami nih nggak perlu berat-berat bawa bekal lagi gitu. Dan juga adanya program ini buat kami itu lebih teratur akan makan siangnya. Menunya macam-macam sih, setiap hari beda-beda, jadi nggak bosen makan itu-itu aja. Lauknya juga enak-enak. Pihak sekolah juga memperbolehkan siswa membawa plastik kemasan makan bergizi gratis untuk digunakan kembali oleh siswa sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pengusaha catering di Kota Medan menyoroti anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10.000 per porsi. Menurut pengusaha catering dengan harga Rp10.000, gizi makanan yang diberikan tidak akan maksimal. Pengusaha catering di Kota Medan menyoroti anggaran Rp10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis. Mereka menilai anggaran tersebut tidak bisa diterapkan di Kota Medan karena harga bahan makanan yang cukup tinggi. Salah seorang pengusaha catering yang kini menyediakan makanan dalam program makan bergizi gratis mengatakan dengan anggaran Rp10.000, maka kandungan gizi di makanan yang disajikan akan berkurang secara signifikan. Untuk saat ini pihaknya mendapat anggaran senilai Rp15.000 untuk 1 porsi makanan. Dengan harga tersebut, menu yang disajikan sudah memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan, yang terdiri dari protein, karbohidrat, hingga lemak. Pihaknya juga menyajikan variasi menu yang berbeda setiap hari. Kalau 10.000 ya tempe boleh, tahu boleh, bakwan boleh, sayurnya bisa sama. Tapi kalau minta ikan kayak telur daging nggak bisa. Itu sama sekali nggak bisa. Nggak bisa, karena cupnya juga kita beli 2.000 satunya. Solusinya gimana ya? Pokoknya di Medan nggak bisa lah 10.000 karena
Anak Medan tempe itu bukan ikan. Kalau di Jawa tempe ikan, tahu bisa. Di Medan nggak bisa. Tempe ya tempe, ikan gitu. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tenun ulos gunakan pewarna alami, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah kedai kopi di kota Brastagi mengusung konsep tempo dulu dengan mempertahankan cara memasak menggunakan kayu bakar. Tak ayal, kedai yang menyajikan aneka minuman ini menjadi buruan wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Karo. Di kota wisata Brastagi ada lokasi unik untuk bersantai. Tempatnya ada di kedai kopi yang menyajikan kopi dan teh tradisional. Selain menggunakan tempat dengan konsep bangunan tua tempo dahulu, kedai ini juga memasak menggunakan kayu bakar. Berbagai menu minuman hangat seperti teh susu, kopi, teh disajikan dengan konsep zaman dahulu. Dengan mempertahankan bangunan tua di tengah-tengah bangunan tinggi di kota Brastagi, kedai kopi ini menjadi daya tarik tersendiri. Ini kan rumah tua ya, rumah tua, jadi kita idenya mau mempertahankan rumah ini sebagai warisan sisa-sisa zaman dulu ketika kota Brastagi pertama kali dirancang oleh kolonial menjadi sebuah kota. Jadi dengan konsep itu kita modifikasi rumah ini menjadi kedai kopi. Salah satu pengunjung merasa tertarik karena selain lokasi yang dirasa nyaman dan unik, rasa teh yang dimasak dengan kayu bakar juga membuat sensasi berbeda. Tempatnya memang strategis, tempatnya baik, dan juga di sini ciri khas tehnya yang membuat kita langsung ingin kemari gitu. Bang, melihat konsep Bang, di luar kan konsep sudah modernisasi atau bentuk kafe. Ini kita di kota ada bentuk kedai kopi, ini seperti apa nih Bang? Melihatnya, kita mengingat kembali masa-masa lalu atau seperti apa nih? Ya, kembali itu masa-masa lalu ya. Karena kan kita mengingatkan kita masa lalu, tadi ada kopi, gitu kan, kita harus dengan kafe gitu. Akhirnya gimana? Kafe itu kan sama seperti menengah ke atas. Di sini kedai kopi ini semua kita berbaur di situ. Dengan konsep gaya jadul, kedai kopi ini pun mampu bersaing di tengah kondisi modern saat ini di kota Brastagi.
Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Penenun ulos di Desa Papande, Pulau Sibandang masih mempertahankan menenun secara tradisional. Para penenun ini juga masih menggunakan pewarna alami. Ulos merupakan kain tenun ciri khas dari suku Batak. Dalam pembuatannya, ulos ada yang ditenun secara tradisional maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Saat ini, perajin tenun ulos tradisional bisa ditemukan di kawasan Danau Toba, tepatnya di Desa Papande, Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara. Menuju Desa Papande, kita bisa menyeberangi Danau Toba menggunakan kapal penyeberangan selama 10 menit dari Pelabuhan Muara. Hampir 80% wanita di Desa Papande berprofesi sebagai perajin tenun ulos tradisional. Mereka belajar secara turun-temurun. Uniknya lagi, mereka menggunakan bahan alami dari pohon ketapang untuk mewarnai benang. Untuk membuat satu motif ulos, para perajin ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan, mulai dari pewarnaan benang, penentuan motif, dan penenunan. Dari motif yang sama, mereka bisa membuat 3-5 pasang ulos yang terdiri dari sarung dan juga selendang. Lamanya proses pembuatan karena menenun ulos secara tradisional harus detail. Adapun motif ulos yang mereka kerjakan yaitu jenis ulos harungguan yang dahulu hanya dipakai oleh para raja-raja. Sementara untuk penjualan, para perajin tidak perlu ikut langsung memasarkan kepada konsumen. Karya ulos-ulos mereka langsung dijual ke galeri milik pemerintah kabupaten tanpa menunggu harus ada pembelinya. Sepasang ulos untuk selendang dan sarung dijual dengan harga Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000. Jenis harungguan, Pak. Harungguan. Kalau untuk orang Batak sendiri pergunakan untuk apa, Bu? Untuk pesta, ada pesta Batak. Kalau untuk bahan baku sendiri sulit nggak diperoleh, Bu? Bahan bakunya kita beli, Pak. Beli ya? Iya, beli. Tapi kalau untuk buat warna kita sendiri yang buat Pak dari tumbuh-tumbuhan gitu. Pewarnaannya? Iya, pewarna. Oh begitu? Iya, karena pewarnaan alam namanya, Pak. Ya. Bisa mengetahui pewarnaan alam ini dari mana? Dari pohon ketapang. Dari apa? Dari kalau di sini namanya salaon gitu. Konsumen atau pembeli bisa membedakan motif hasil tenun ulos tradisional yang lebih detail dibandingkan ulos mesin. Sementara dari sisi pewarnaan, yang membedakan adalah warna yang lebih cerah ketika menggunakan pewarna kimia. Tim Liputan Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi lokasi wisata Anugerah Indah Sipan. Di lokasi ini Anda dapat menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Sipan Tigaraja, Kabupaten Simalungun, lokasi wisata Anugerah Indah Sipan menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan liburan akhir pekan. Di lokasi ini, wisatawan disuguhi dengan keindahan panorama Danau Toba dari ketinggian. Tidak heran, lokasi ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto. Berbagai fasilitas disediakan oleh pengelola. Salah satunya lokasi untuk berkemah yang cukup digemari wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Seperti yang dilakukan oleh Naila, salah seorang pengunjung asal Kota Medan yang memilih untuk berkemah. Menurutnya, lokasi wisata Sipan sangat nyaman untuk berkemah karena fasilitasnya yang lengkap. Dan yang pastinya tempat ngecampnya juga benar-benar nyaman banget kayak gitu. Fasilitas di sini juga udah lengkap. Jadi untuk yang mau ngecamp kayak saya itu cuman ya udah bawa tenda sama bawa peralatan untuk dimakan aja gitu, Kak. Karena di sini kayak toilet, air bersih itu semuanya udah ada. Oh gitu. Kakak tahu dari lokasi ini dari mana? Dari media sosial dan dari teman deket sih, Kak. Karena dia memang seorang traveler dan dia merekomendasikan untuk kesini gitu.
Awalnya, lokasi wisata Anugerah Sipan ini hanyalah bukit hutan pohon pinus yang kemudian terbakar. Pasca kebakaran, lokasi ini dibenahi dan dijadikan lokasi wisata untuk umum. Untuk menikmati pesona wisata Anugerah Indah Sipan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Tim Liputan Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.